jangan kerap untuk tengok kalau tidak mampu, yani kalau tidak tahan tengok apa yang berlaku kepada anak-anak yang dibantai dan macam-macam. Karena itu mengganggu dan boleh menyebabkan seorang menjadi stres. Perhimpunan kita pada malam hari ini sebelum kita datang sudah dicatat akan berlaku kejadiannya ya sekarang ketika kita duduk. Sama juga dengan apa yang berlaku di Palestina. Jadi ini tahsilul hasil, apa yang berlaku sudah termaktub. Jadi kita bila melihat apa yang sudah terjadi itu termaktub, kita tenang. Kita ini tahu ini semua sudah tercatat dan ada hikmah daripada apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hikmah yang perlu kita ambil daripada hal yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ia berlaku? Inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kamu tidak melampau dalam kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan dan tidak melampau ketika kamu dapat apa yang kamu inginkan. Ketika tak dapat apa yang tak diinginkan dan itu adalah menyebabkan sedih, tidak melampau. Ketika dapat apa yang diinginkan dan itu adalah kegembiraan, juga tidak melampau. Dikaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat ini memberikan kepada kita keyakinan, ilmu yaqin, keyakinan dengan apa yang sudah disebutkan oleh Allah. Hal yang akan berlaku pasti akan berlaku. Kita perlu untuk reda dan mencari hikmah daripada apa yang berlaku. Yang ketiga, apa yang kita perlu ambil daripada peristiwa-peristiwa ini adalah perlunya kita untuk memainkan peranan di dalam difa, membela. Kalau tadi kita nak bagi kita punya hati ini tenang. Pasal kita gelisah, sakit hati, geram, kadang-kadang stres. Sampai dalam beberapa surat kabar daripada pihak berwajib ada memberitahukan jangan kerap untuk tengok kalau tidak mampu, yani kalau tidak tahan tengok apa yang berlaku kepada anak-anak yang dibantai dan macam-macam. Karena itu mengganggu dan boleh menyebabkan seorang menjadi stres. Tapi orang beriman tidak stres. Orang beriman tidak terpedaya dengan berita. Ya, hati tak boleh terima, tapi dia steady. Sebab hatinya disirami dengan ruh, dengan Quranul Karim, ruhnya disirami sebagaimana tadi disebutkan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya jelaskan adalah bagaimana kita mengobati sakit hati dan perasaan atas apa yang berlaku. Bagi kita sekarang ini bagaimana kita memainkan peranan untuk membela kepada apa yang mereka alami di sana. Supaya bukan hanya kita hibur diri, tapi kita juga membela kita punya saudara. Macam mana kita mau bela? Adakah kita akan bawa kapal terbang pergi ke sana? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita atas apa yang berlaku sekarang ini, kita jangan hanya melihat pembantaian. Kita jangan hanya melihat berapa ramai yang terbunuh, tapi motif. Kenapa mereka lakukan itu? Ma'rifatus sabab, mengetahui sebab itu lebih penting daripada melihat hasil daripada sebab itu. Kalau kita tahu sebab, of course kita akan tahu musababnya. Tapi kalau kita tahu musabab, kita belum tentu tahu sebab. Karena adanya sebab pasti ada akibat. Kita ingin tahu sebabnya itu apa. Supaya kita mengetahui bagaimana berhadapan dengan situasi, dengan kita tahu akarnya itu di mana. As-sabab di sini adalah bukan hanya sekedar untuk membantai, karena pada hakikatnya bukan sekarang je dibantai. Mula daripada mereka duduk di tanah Palestina sampai sekarang, berapa kali pembantaian sudah berlaku? Kalau mau dihitung, dan kalau dihimpunkan berapa semua yang terkorban dalam selama tahun 48 sampai sebelum berlakunya 7 Oktober ini, berapa banyak yang terbunuh daripada saudara-saudara kita? Bila mana kita ingin melihat, fokus kepada asbab. Asbab di sini bukan hanya masalah orang
seperti mana jelaskan masalah humanity sebentar tadi, tapi ini sudah masalah agama yang ingin diperangi dengan segala cara. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa taala sementara diajak untuk masuk ke agama Islam? Allah tidak, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Mereka adalah orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam. Dengan apa? Biafwahim. Ya salam. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menarik betul, disebutkan oleh Allah, mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut mereka. Kenapa disebutkan mulut? Ini kan mereka perang dengan senjata, dengan bom, dengan macam-macam. Tapi ada peperangan lain, peperangan mulut. Apa peperangan mulut? Media. Berapa banyak tipu muslihat yang menjadi sebab terkorbannya ramai orang, yang dia menjadi korban kepada informasi yang salah. Seperti mana tadi Al-Habib Abdullah ada menyebutkan beberapa penipuan daripada tulisan-tulisan ulama kaum muslimin, diambil, dicuri, diletakkan dalam kitab mereka seakan-akan perkataan mereka, padahal hasil curian ilmu, kata-kata itu sendiri. Disebutkan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan kata-kata, maka Allah berfirman, wallahu mutimmu nurihi. Allah akan sempurnakan agamanya. Dengan apa? Ya kita dengan melawan. Dengan apa? Ya dengan bayan. Dengan kita memainkan peran dengan Facebook kita, dengan IG kita, dengan kita punya TikTok, dengan kita punya Facebook, dengan apa wasail media yang ada, untuk kita belajar dan kita tahu menjelaskan bagaimana hakikat daripada Islam itu sendiri kepada orang yang ingin mengetahui atau yang terkeliru menjadi korban informasi tentang buruknya Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam. Peperangan kali ini adalah pertolongan dan pembelaan kita kepada agama. Pada peristiwa yang berlaku sekarang ini, hendaklah kita memainkan peranan juga melalui media. Tapi jangan main hentam kromo. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau tak punya maka itu tak boleh memberikan penjelasan. Kita perlu belajar dulu. Ini kejadian sekarang ini kita perlu untuk mengkaji sejarah. Kita perlu belajar sejarah, apa yang berlaku sebenarnya. Berapa banyak kalau orang bukan Islam pun juga mengkaji sejarah akhirnya masuk Islam. Takkan orang Islam tak tahu, bukan hanya sekedar itu Baitul Maqdis, tempat Isra-nya Nabi Muhammad, bukan hanya kiblat pertama bagi umat Islam, tapi sejarah secara keseluruhan. Baitul Maqdis itu hendaklah menjadi panduan kepada kita untuk mengetahui sejarah para anbiya yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Idzan yang perlu kita ambil pada malam hari ini adalah sebagai pembelaan kita kepada saudara-saudara kita, mainkan peranan penting dengan media untuk memberikan penjelasan, tapi dengan dasar kita mengetahui dan belajar tentang sejarah. Dengan demikian kita akan bertambah ilmu, dan dengan demikian kita dapat mengemukakan dengan hujjah, berjihad dengan lisan, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik yang memerangi, termasuk orang-orang Yahudi yang memerangi, dengan harta kamu, dengan diri kamu, dan juga dengan lisan kamu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.